Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hermawan. Saya dari Rombel DKV 102 dan dari Rayon Wikrama 2. Saya ingin menceritakan sebuah cerita hikayat yang berjudul Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Dahulu kala di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di teras istana. Entah mengapa hari itu dia sedikit merasa pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh, Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel benang pemintalnya jatuh terus, dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pemintal itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan dia ambil menjadi suaminya." Lalu tiba-tiba benang pemintalnya sudah berada di sampingnya. Dayang Sumbi kebingungan, siapa yang mengambil benang pemintalnya? Ternyata yang mengambil benang pemintalnya yaitu Tumang, anjing kesayangannya. Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah. Ia sangat pandai berburu dan selalu ditemani oleh Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu binatang untuk pesta di istana. Sayangnya, sampai hari gelap ia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa itu adalah daging Tumang. Sampai suatu saat di mana Dayang Sumbi mengetahui bahwa daging yang dihidangkan pada pesta istana itu adalah daging Tumang. Merasa sedih dan marah, Dayang Sumbi memukul kening Sangkuriang hingga mengucurkan darah. Karena kejadian itu, Dayang Sumbi diusir dari istananya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan jatuh cinta kepadanya. Tanpa ia sadari, wanita yang dia sukai adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Begitupun sebaliknya, Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah anaknya sendiri. Tanpa pikir lama, Sangkuriang melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun menerima lamarannya. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan luka di kening Sangkuriang. Luka tersebut sama persis dengan anaknya dulu. Dayang Sumbi terkejut dan berusaha menolak lamaran Sangkuriang. Namun, Sangkuriang tetap memaksa. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil, yaitu Dayang Sumbi ingin Sangkuriang mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semuanya itu harus sudah selesai sebelum fajar tiba. Sangkuriang berusaha memenuhi syarat itu dengan bantuan para jin. Ia hampir berhasil. Namun, Dayang Sumbi tidak ingin anaknya menikah dengannya. Dayang Sumbi pun berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sangkuriang gagal. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sangkuriang pun gagal. Sangkuriang merasa marah. Dia merasa telah ditipu. Kemudian Sangkuriang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung. Hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu.